atainahu rahmah, yang kami berikan rahmat. Min indina, rahmat dari sisi kami. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami berikan kepadanya ilmu. Kami telah memberikan kepadanya ilmu. Maka kemudian Nabi Khadir pun setelah mengetahui bahwa yang mendatanginya itu atau yang dia temui itu adalah Nabi Musa alaihissalam, dia pun mengatakan, innaka ala ilmin min ilmillahi 'allamakahullah la a'lamuhu. Sesungguhnya wahai Musa, engkau mempunyai ilmu dari ilmu-ilmu Allah yang Allah ajarkan kepadamu yang aku tidak tahu. Wa ana ala ilmin min ilmillahi 'allamanihi la ta'lamuhu. Dan saya juga punya ilmu, dari ilmu Allah yang Allah ajarkan kepadaku, yang kamu juga kepadaku, yang kamu juga tidak tahu. Jadi kamu punya ilmu yang saya tidak tahu, ilmu yang saya tidak tahu, saya punya ilmu yang kamu tidak tahu. Tidak tahu. Nah, ini salah satu dalil. Ini salah satu dalil bahwa Khadir ini yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi adalah seorang nabi karena statusnya sama. Nah, Khadir mengatakan kamu punya ilmu yang saya tidak tahu dan saya punya ilmu yang kamu tidak tahu. Berarti sama. Statusnya sama, dan sama-sama nabi. Nabi Khadir ini nabi. Begitu juga kata Allah tadi, wa 'allamnahu min ladunna ilma, kami ajarkan kepadanya ilmu dari kami. Yang merujuk atau mengisyaratkan bahwa itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karena memang jamaah sekalian di antara para ulama ada memang yang mengatakan bahwa Khadir ini bukan nabi. Khadir ini bukan nabi tapi seorang yang saleh, wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka kemudian Nabi Musa pun mengatakan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Nabi Musa mengatakan, "Al attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda." Maukah engkau atau bolehkah aku ikut denganmu? Bolehkah aku ikut denganmu supaya engkau mengajariku ilmu yang diajarkan kepadamu? Bolehkah aku ikut agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Karena Nabi Khadir tadi mengatakan seperti itu kan, saya punya ilmu yang kamu tidak tahu. Maka Nabi Musa pun kemudian ingin menimba ilmu dari Nabi Khadir alaihissalam. Nah, maka disinilah jemaah sekalian ya, Nabi Musa alaihissalam itu syariatnya tidak secara umum untuk seluruh penduduk atau seluruh manusia. Syariat Nabi Musa khusus untuk Bani Israel alaihissalam. Jadi nabi-nabi sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad SAW, sebagaimana kata beliau, nabi-nabi itu diturunkan atau diutus kepada kaumnya secara khusus. Adapun Nabi SAW mempunyai keutamaan dari para nabi tersebut, yaitu Nabi SAW diutus untuk seluruh umat manusia. Kafatan linnas, untuk seluruh umat manusia, bukan terbatas pada suku tertentu atau orang-orang tertentu. Beda dengan nabi sebelumnya. Nah, Nabi Musa alaihissalam berserta Nabi Harun dan nabi-nabi setelahnya itu adalah nabi-nabi yang diutus untuk Bani Israel. Adapun kaum-kaum yang lainnya, umat manusia lainnya selain Bani Israel, ada juga nabi-nabinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min ummatin illa khala fiha nadhir." Kama qala. Saya lupa ayatnya bagaimana. Tidak ada suatu umat pun kecuali pasti ada pemberi peringatan di situ. Namun jemaah sekalian, yang diberitahukan kepada kita atau yang kita kenal, nabi-nabi yang kita kenal itu cuma beberapa saja jumlahnya. 25 mungkin yang kita kenal ya, 25 nabi. 25 nabi dan rasul yang kita kenal. Padahal masih ada nabi-nabi selain itu ya mas sekalian. Di riwayat itu disebutkan bahwa rasul itu berjumlah 300-an. Adapun nabi itu lebih banyak lagi jumlah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ada nabi yang kami tidak ceritakan kepadamu.
man lam naqsushum alaik. Ada nabi yang kami tidak ceritakan kepadamu. Ada nabi yang kita tidak sebutkan kepadamu. Jadi nabi-nabi banyak. Tidak terbatas 25 itu saja. Ada selain Nabi Muhammad, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, nabi-nabi yang kita kenal ya. Berjumlah 25 itu, selain itu banyak. Nabi Bani Israel sendiri, nabinya Bani Israel sendiri itu banyak. Tidak hanya Nabi Musa dan Nabi Harun. Nah, Yusha' bin Nun ini pun nabi, jemaah sekalian. Bagaimana kita sebutkan? Nabi Khadir nabi, tapi tidak pernah kita dapatkan dari Al-Quran. Al-Quran cuma menyebutkan 25 saja. Atau lebih sedikit dari itu. Ya, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, lagi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Yunus, dan seterusnya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zakaria, Yahya, Ilyas, Ilyasa, Isa, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekarang apa perbedaannya Rasul dan Nabi, jemaah sekalian? Tadi kan kita sebutkan bahwa Rasul itu jumlahnya 300-an dan Nabi lebih banyak lagi. 100 ribuan kalau tidak salah. Apa bedanya Nabi dan Rasul? Kalau teori yang biasa kita dengarkan bahwa Nabi itu mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri kan? Adapun Rasul itu untuk dirinya dan untuk disampaikan. Itu kan biasa yang kita dengar. Apa bedanya Nabi dan Rasul yang biasa kita dapatkan di pelajaran agama Islam di sekolah-sekolah kita. Bahwa Rasul itu diutus atau diberikan wahyu untuk dirinya dan untuk disampaikan oleh orang lain. Adapun Nabi, dia adalah orang yang diberikan wahyu untuk dirinya sendiri saja. Memang ada seperti itu yang berpendapat seperti itu, tapi pendapat ini kurang tepat, jemaah. Kenapa? Karena ulama saja yang bukan nabi itu dibebankan untuk menyampaikan risalah, menyampaikan agama. Masa nabi tidak? Lah untuk apa kemudian dia tidak diminta untuk menyampaikan? Nah, ada teori lain. Ada teori lain. Kalau Rasul itu diutus, ya. Kalau Rasul itu diutus membawa syariat yang baru. Membawa syariat yang baru. Adapun Nabi itu diutus tidak membawa syariat yang baru, tapi meneruskan syariat syariat dari Rasul yang ada sebelumnya. Jadi setiap umat misalnya ada Rasulnya, punya kitab, kemudian punya ajaran, punya syariat. Rasul ini meninggal, diutus lagi Nabi, melanjutkan risalah yang ada. Dia tidak mendapatkan risalah atau syariat yang baru. Gitu meninggal Nabi ini diutus lagi, ganti lagi. Nah, ini namanya Nabi. Adapun yang diutus dengan syariat yang baru, dengan suatu kitab atau dengan ajaran yang baru, maksudnya ajarannya tetap tauhid tapi syariatnya berbeda, maka ini namanya Rasul. Tapi ini juga ada masalah, pengertian ini juga ada masalah. Kenapa? Karena ternyata Nabi Musa dan Nabi Harun dua-duanya Rasul. Dan ternyata Nabi Harun tidak datang dengan syariat yang baru. Beliau mengamalkan atau mendakwakan syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Sementara keduanya Rasul, sebagaimana yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Nabi Harun juga adalah seorang Rasul. Kenapa bedanya begitu? Teori ketiga mengatakan bahwasanya Rasul itu adalah Nabi yang diberi wahyu dan diutus kepada kaum yang sudah melanggar. Kaum yang sudah tersesat. Adapun Nabi itu untuk meneruskan dakwah dari dakwahnya Rasul pada kaum yang sudah sudah masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi atau dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam kan bukan Rasul ya. Bukan Rasul. Karena Rasul pertama adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh ini disebutkan dalam hadis syafa'atul kubra. Ketika orang atau manusia itu sudah menunggu terlalu lama di akhirat kelak, ini kenapa belum diadakan atau ditegakkan ini pengadilan akhirat? Mereka menunggu terlalu lama, maka mereka pun mendatangi Nabi Adam alaihissalam untuk diberikan syafaat.
syafaatul kubra, yaitu untuk disegerakan pengadilan akhirat tersebut. Maka Nabi Adam mengatakan, saya tidak bisa memberikan itu. Karena saya telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu memakan buah khuld, syajaratul khuld. Nabi Adam pun mengatakan, pergilah ke rasul pertama, yaitu Nabi Nuh. Pergilah ke Nuh karena dia adalah rasul yang pertama. Nah, maka di sini ditarik perbedaan jemaah sekalian, bahwa rasul itu adalah nabi yang diutus kepada untuk mendakwahi kaum yang sudah tersesat. Sedangkan nabi itu adalah orang yang diberikan wahyu, yang diutus oleh Allah untuk melanjutkan dakwah para rasul tersebut. Jadi misal Nabi Adam kan tidak dikirim kepada umat yang tersesat karena dia orang pertama memang. Ya. Orang pertama. Ya, kemudian ya, walaupun terjadi pada anaknya Qabil dan Habil itu, tapi setelah itu anak-anaknya adalah orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai meninggal Nabi Adam alaihissalam. Maka kemudian manusia pun berkembang biak, menjadi banyak, bersebar. Sampai akhirnya ada orang-orang soleh, ya pada waktu itu manusia masih pada agama tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian orang-orang soleh yang di antara mereka ini dari keturunan Nabi Adam, ketika sudah meninggal, orang-orang yang masih hidup kemudian apa? Ingin membangunkan prasasti. Membangunkan suatu patung, prasasti atau apalah untuk mengingat orang-orang soleh ini. Agar apa? Supaya mereka terinspirasi. Supaya mereka apa? Menjadi semangat ketika mengingat kembali orang-orang soleh tersebut. Nanti kemudian setelah masa berlalu, ternyata terjadi pergeseran. Syaitan kemudian menggeser pemahaman tersebut yang awalnya cuma dijadikan inspirasi. Akhirnya patung-patung itu justru sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tersebarlah kesyirikan di situ. Patung-patung ini sebagaimana disebutkan di surah Nuh, ya. La tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la su'an wa la yagusan wa ya'uqa wa nasra. Orang-orang soleh semua ini, nama-nama orang soleh yang dibangunkan kepada untuk mereka setelah mereka meninggal, prasasti atau patung-patung untuk sekedar diingat saja, menjadi inspirasi untuk orang-orang yang masih hidup. Tapi kemudian bergeser sebagaimana disebutkan, menjadilah kaum pada waktu itu, manusia pada waktu itu, orang-orang yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Sudah tersesat, sudah jauh menyimpang dari agama yang lurus, yaitu agama tauhid. Nah, barulah diutus siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Maka Nabi Nuh adalah rasul pertama karena umat yang ada ketika Nabi Nuh itu diutus adalah umat yang sudah menyeleweng, sudah tersesatkan oleh syaitan. Nah, nanti setelah kaum Nabi Nuh ini yang terselamatkan dari bencana banjir yang besar itu, ya. Nah, kemudian orang-orang musyrik itu sudah habis semua. Nah, barulah kemudian manusia pada waktu itu kembali ke jalur yang benar, yaitu tauhid. Nabi masih hidup, ya, umatnya masih kemudian bertauhid. Kemudian ada nabi yang diutus untuk menjaga tauhid itu. Nah, nanti kemudian kalau menyeleweng lagi, menyimpang lagi, ada lagi kesyirikan, barulah kemudian diutus lagi rasul. Jadi rasul adalah orang yang mendapatkan wahyu, diutus kepada kaum yang sudah tersesat. Adapun nabi itulah orang yang menerima wahyu, diutus kepada umat yang sudah bertauhid untuk menjaga dan meneruskan dakwah dari rasul-rasul yang ada sebelumnya. Nah, ini pengertiannya lebih cocok dan lebih lebih istilahnya lebih kena, lebih sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Perbedaan antara nabi dan rasul. Nah, jadi Nabi Musa dan Nabi Khadir ini adalah dua-duanya nabi. Ya, masing-masing diutus untuk kaumnya masing-masing. Nabi Musa diutus untuk Bani Israel saja. Nabi Khadir juga untuk kaumnya. Baik. Jadi Nabi Musa minta kepada Nabi Khadir ini untuk bisa diajari dengan ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ini dia kata min ladunna ilma wa 'allamnahu min ladunna